termasuk aktivitas kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Aktivitas kita bekerja di KBRI New Delhi ini. Insya Allah. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Homestaf, Pelaksanaan syukuran menyambut bulan suci Ramadan. Menerima seluruh amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Waballigh Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tanggal 11 April 2021 di KBRI New Delhi, persiapan syukuran penyambutan bulan suci Ramadan. Ini Masjid KBRI New Delhi, Masjid Baitur Rahman. Ini pintu masuk depan. Di sana pintu masuk bagian belakang. Ini teman-teman lagi menyiapkan untuk acara ba'da maghrib, syukuran penyambutan bulan suci Ramadan. Ini kita masuk ke dalam Masjid Baitur Rahman KBRI New Delhi. Ini masjidnya. Di acara syukurannya di lapangan di samping masjid. Masjid ini aktif dilaksanakan sholat Jumat dan juga biasanya setiap bulan Ramadan aktif kegiatan pengajian, sholat tarawih, dan di masa pandemi ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini lapangan masjid tempat nanti akan diadakan acara syukuran penyambutan bulan suci Ramadan. Ini kaligrafinya dari papirus ya, dari Mesir. Ini teman-teman yang kuliah di Mesir sering bawa ini nih, khususnya kalau teman-teman yang kuliah di Mesir berangkat haji, mereka banyak bawa ini. Ini kita beli ini dari teman-teman di Mesir waktu berangkat haji. Untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman ini diisi oleh para pegawai yang bekerja di KBRI New Delhi, yang petugas khatib dan imamnya, wakil staf atau pegawai setempat, dan terkadang dari mahasiswa. Semoga puasa tahun ini seluruh jamaah diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Tahun 2021 ini di New Delhi puasanya bertepatan dengan memasuki musim panas. Semoga acara nanti ba'da maghrib juga berjalan lancar. Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga KBRI New Delhi.
Ini sebelum dijadikan Masjid Baitur Rahman, musola ini diresmikan. Ini adalah musola sebelumnya, musola Baitur Rahman, diresmikan pada tanggal 1 Syawal 1418 Hijriah oleh Kepala Perwakilan RI Bapak Gatot Suwardi, saat itu sebagai duta besarnya. Semoga kaum muslimin di mana saja diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Cara penyambutan bulan suci Ramadan didahului dengan sholat maghrib berjamaah. Baru selesai sholat maghrib berjamaah, sudah ngumpul di lapangan. Anak-anaknya pada main nih. Gak bisa kalau kayak gini. Gak bisa kalau kayak gitu. Alhamdulillah, makanannya, minumannya nikmat. Ini ada empal gentong. Nikmat sekali. Goreng tahu. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Homstaff, Pelaksanaan syukuran menyambut bulan suci Ramadan dimulai. Para hadirin keluarga besar KBRI kami ucapkan terima kasih telah datang. kepada Bapak Ibu yang hadir di acara syukuran malam ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah yang insya Allah diperkirakan jatuh pada hari Rabu tanggal 14 April 2021. Meskipun kita semua masih menunggu pengumuman dari otoritas yang berwenang. Baiklah, sebelum acara kita mulai, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, kata sambutan oleh penasihat Masjid Baitur Rahman, Kolonel Laut Aksidi Yasin Yaniat Pribadi. Ketiga, kata sambutan oleh Bapak Kuai KBRI New Delhi, Bapak Ferdi Piai. Keempat, ceramah singkat oleh Ustadz Rizky Multazam. Yang kelima, doa dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ihsan. Dan yang terakhir, ramah tamah. Demikian pembukaan oleh kami. Baik, langsung saja kita mulai acara. Mohon berkenan Kolonel Laut Aksidi Yasin untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pujian syukur malas nanda saya terpanjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia yang Anda kerjakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kuai KBRI New Delhi beserta Ibu Widya Piai. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Home Staff, Lokal Staff, Ibu-ibu DWP Persatuan, beserta keluarga, serta hadirin yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang pada acara malam syukuran menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tema malam hari ini adalah mensyukuri kesempatan kita yang insya Allah beberapa hari lagi akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Saudara-saudara kita yang Muslim, setiap mengakhiri bulan Ramadan dianjurkan untuk berdoa agar bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Hal ini dikarenakan karena begitu banyak keberkahan dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Semua aktivitas kita akan dinilai sebagai ibadah jika hanya kita niatkan untuk mencari ridho Allah, termasuk aktivitas kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, aktivitas kita bekerja di KBRI New Delhi ini. Insya Allah hal ini akan diulas lebih lanjut oleh Bapak Ustadz, jadi saya cukup memberikan pengantar saja. Selain itu, malam syukuran ini juga dimasukkan untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah kita dapatkan selama ini, yang apabila kita coba menghitungnya, pasti tidak akan pernah bisa. Nikmat mulai dari bangun tidur di pagi hari, hingga nikmat kita beristirahat di malam hari. Kita semua merasakan pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari setahun ini telah membatasi kegiatan semua orang, termasuk kita. Tidak ada orang di dunia ini, di Indonesia, di India, mau dimanapun, semua merasakan dampak ini langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, keterbatasan ini tidak menghilangkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Saya berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kita semua bersyukur meskipun di antara keluarga besar KBRI New Delhi sempat ada beberapa orang yang positif COVID-19, alhamdulillah semua telah sembuh. Namun demikian, marilah kita semua tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan demi diri kita sendiri, demi keluarga dan demi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya pada malam hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara yang beragama Islam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik sehingga acara bisa berjalan lancar sesuai rencana. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Atan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kuai KBRI New Delhi, Bapak Ferdi Fiai untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu segenap pejabat dan staf KBRI New Delhi beserta keluarga. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur, puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat penyertaannya sehingga kita bisa tetap sehat dan dapat berkumpul kembali pada kegiatan syukuran ini. Dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah dan bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar KBRI New Delhi. Senin besok, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengadakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Ramadan, tanggal jatuhnya 1 Ramadan 1442 Hijriah. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan yang ditunggu umat Islam di seluruh dunia, bulan yang penuh rahmat dan berjuta makna serta kebaikan ini dengan penuh sukacita seraya menyiapkan diri untuk berpuasa dan beribadah. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan keimanan dan menempa diri kembali kepada jati diri sebagai manusia ciptaan Tuhan yang wajib tunduk dan berserah diri pada semua perintah dan ketentuan yang datang darinya. Ramadan juga merupakan kesempatan beramal kebaikan dan menunjukkan kepedulian sosial sebagai wujud menjalankan fungsi kita di tengah umat manusia.
Bapak Menteri Agama beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa bulan Ramadan mendidik kita untuk memupuk kebersamaan dan juga kepedulian sosial. Puasa akan mengasah kepekaan sosial dan melatih kita untuk berempati, merasakan penderitaan dan mengulurkan tangan membantu sesama. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan ini merupakan kali kedua yang kita jalani dalam situasi pandemi. Terlebih saat situasi di India yang sedang tidak memungkinkan bagi kita untuk berinteraksi di luar rumah dengan leluasa, mengingat peningkatan kasus COVID yang sangat tinggi. Untuk itu, saya berharap kita semuanya dapat melatih diri juga untuk tetap menghindari kerumunan dan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Saya rasa itu adalah bagian dari ibadah kita melatih diri untuk menjaga kesehatan dari kita dan sesama kita. Saya juga mempersilahkan pengurus Masjid Baitur Rahman dan Bapak Ibu keluarga KBRI New Delhi untuk mengadakan kegiatan buka bersama sebagai momen silaturahmi di bulan suci ini, tapi tentunya kita akan tetap perhatikan protokol kesehatan. Akhir kata, mari kita ciptakan suasana Ramadan sebagai bulan yang penuh kedamaian dan saling memaafkan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan 1442 Hijriah, Tuhan senantiasa menyertai bangsa dan negara Indonesia, serta tempat yang kita tinggal ini India. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar pandemi COVID dapat segera berlalu dan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Menutup sambutan saya, perkenankan saya dan istri beserta keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapat berkah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuai. Kemudian mari kita dengarkan ceramah singkat oleh Ustadz Rizky Multada. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati sukacita kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi, dan juga dalam melaksanakan silaturahim dengan keluarga besar KBRI New Delhi. Salawat dan salam semoga senantiasa dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua selaku Kuai KBRI beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Yasin Yanuar pribadi selaku penasihat Masjid Baitur Rahman. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu keluarga besar KBRI New Delhi. Pada kali hari ini saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, namun untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Semoga kita
dapat mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama meniatkan kegiatan syukuran dan silaturahim ini adalah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Agar pahala dengan orang yang menuntut ilmu itu sama seperti orang yang berpahala berperang di jalan Allah. Ada dalam hadis yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang keluar dalam menuntut ilmu dan dia keluar rumah, dia adalah dalam fi sabilillah, dalam di jalan Allah, hatta yarja, sampai ia kembali lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, hari-hari yang indah dan didambakan itu telah menghampiri kita. Meskipun kondisi saat ini kita masih di dalam kondisi pandemik virus corona yang membuat seluruh dunia berduka, maka kita pada hari insyaallah dua hari ke depan kita akan mendapatkan kabar gembira, yaitu akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang berlatih sabar, bulan diturunkan Al-Quran, bulan yang saling menolong dengan berbanyak sedekah, yaitu bulan yang banyak untuk berpendidikan dan untuk selanjutnya. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amalin ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzim bih. Semua amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbahkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengajarkannya merupakan petanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Bulan Ramadan bulan dilipatkan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya, dan masih banyak lagi nama-nama indah yang untuknya yang belum disebutkan. Sesungguhnya dalam firman Allah dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan pemmulaan Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjadi penjelasan petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah SAW biasanya memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Wahai para sahabat, telah datang pada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Tangan-tangan setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan maka barang siapa yang dijauhkan dan diharamkan, maka benar-benar dijauhkan. Rawahu An-Nasai. Meskipun dengan adanya pandemi ini, kita juga harus melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan tahun ini kita dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ataupun apabila tidak memungkinkan kita akan melaksanakan salat di rumah masing-masing. Di antara amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi Ramadan di tengah situasi pandemi ini adalah yang pertama, kita berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat. Berdoa agar kita dalam menyambut ini untuk tetap bersemangat beribadah kepada Allah
Karena keistimewaan Ramadan tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan kerinduannya dengan lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ramadan juga merupakan saat yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar wabah virus corona ini diangkat. Kita bersyukur pada Allah, sudah sepatutnya memujinya atas insya Allah akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selanjutnya yang dianjurkan adalah kita berdoa dalam menyambut bulan suci Ramadan agar kita diberikan kelapangan dan kemudahan dalam melaksanakan bulan Ramadan. Di dalam Rawahu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Ma'jum, dalam hadis disebutkan, Rawahu At-Tirmizi, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a hilal wa qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya Nabi Muhammad ketika dia melihat hilal Ramadan, beliau berdoa, Ya Allah, jadikanlah hilal ataupun bulan Ramadan ini kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rawahu At-Tirmizi. Selanjutnya dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita juga harus bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan menjadi beban karena kita melaksanakan banyak ibadah. Rasulullah menyampaikan bahawa para sahabat dalam penghujung Sya'ban menginformasikan tentang keistimewaan dan Ramadan dan kabar gembira serta anjuran untuk meningkatkan kehambaan kepada Allah dan kepedulian kepada sosial. Dengan pidatonya yaitu, wahai manusia, sungguh bulan agung dan penuh berkah telah menaungi kalian, bulan yang di dalamnya suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban dan qiyamun atau salat di malam hari sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepadanya dengan suatu kebaikan, maka nilainya sama dengan mengerjakan kebajikan di bulan lain. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kewajiban di bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Yang ketiga, bertekad serta membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah seharusnya kita selalu menyibukkan dan membuat rencana amalan yang dikerjakan baik siang dan malam, sehingga pada bulan Ramadan ini kita lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelumnya. Dan ada baiknya juga apabila kita dapat menyusun jadwal yang untuk keperluan kita sendiri dalam meningkatkan amal soleh, dan berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakannya. Yang keempat, dalam menyambut bulan suci Ramadan juga kita harus berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan. Wajib atas seorang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu, dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah atas hambanya. Di antara kewajiban di bulan puasa, sudah sepatutnya bagi kita Muslim untuk belajar mengetahui perkara-perkara puasa serta hukum-hukumnya sebelum ia melaksanakannya, agar puasanya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemajuan teknologi, banyak buku-buku kajian tentang Ramadan, ceramah-ceramah dari guru-guru kita ataupun dari ustaz-ustaz kita yang bisa kita saksikan dan bisa kita lihat di online ataupun di YouTube. Yang penting ustaznya jelas. Yang kelima, bertekad meningkatkan dosa-dosa dan kejelekan. Saling bertekad meningkatkan dosa, kita harus bersungguh-sungguh bertobat
dari seluruh dosa, berhenti melakukan serta tidak mengulanginya lagi. Mungkin saja wabah ini menjadi teguran dan ujian. Apakah Ramadan-Ramadan yang telah lalu sudah benar-benar dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sambut Ramadan dengan membuka lembaran putih yang baru, yang akan diisi dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Rasulullah serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Selanjutnya melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita sebelum memasuki Ramadan pribadi kita telah suci. Dengan demikian Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita pada bulan-bulan suci Ramadan ini termasuk orang-orang yang merugi, karena banyak dari dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dan puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Rawahu Imam Ahmad. Selanjutnya yang keenam adalah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, saudara, istri, suami serta anak-anak dan keluarga semuanya. Berbuat baik kepada masyarakat agar menjadi hamba yang salih serta bermanfaat. Tentunya dengan tetap memperhatikan himbauan pemerintah, yaitu melakukan physical distancing, menggunakan masker, rajin mencuci. Semoga dengan ikhtiar ini Allah segera memberikan kemenangan dan keselamatan dalam menghadapi wabah. Selanjutnya yang tujuh, yang terakhir adalah memperbanyak sedekah dan saling membantu tolong menolong. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Orang itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, sedangkan pahala puasa bagi orang yang melakukannya tidak berkurang sedikit pun. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tak semua dari kami memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain? Rasulullah menjawab, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Nabi pun melanjutkan, dialah Ramadan, bulan yang permulaannya dipenuhi dengan rahmah, periode pertengahannya dipenuhi dengan ampunan, dan periode terakhir merupakan pembebasan manusia dari azab neraka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan sebelumnya mari kita berdoa akhir majlis. Semoga kita diberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rizky. Kemudian kami persilakan Ustadz Ihsan untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kuai dan bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan lainnya, dan para kawan sahabat kami sekalian, izinkan kami memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa ya qadiyal hajat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وأخرجنا من النار بالقرآن. يا الله يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا مقرب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh kegiatan syukuran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah telah selesai dan berjalan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus Masjid Baitur Rahman KBRI New Delhi yang telah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu keluarga besar KBRI New Delhi yang sudah hadir pada malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini panitia Masjid Baitur Rahman KBRI New Delhi melaksanakan syukuran menyambutan bulan suci Ramadan. Rangkaian demi acara dilaksanakan dan kita doakan semoga seluruh kaum muslimin yang menjalankan ibadah bulan puasa pada tahun ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Terima kasih buat yang menonton acara ini. Ini adalah Ustadz Ihsan pembaca doa pada acara syukuran pada malam hari ini. Jangan lupa juga di subscribe channel ini dan channel Ustadz Ihsan Pejuang Rantau India. Oke, terima kasih. Kita doakan semua kaum muslimin sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.